Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Selama ini kita diajarkan tentang sifat-sifat Allah dan segala kemahakuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, sejatinya memiliki sifat-sifat yang tak terbatas. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memohon kepada Engkau dengan semua nama yang menjadi namamu, baik yang telah Engkau jadikan sebagai nama dirimu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau Engkau turunkan dalam kitabmu, atau Engkau sembunyikan menjadi ilmu gaib di sisimu." Hadis riwayat Ahmad. Allah adalah Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mencipta. Selama ini kita diajarkan pemahaman yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin bagi manusia atau makhluk, sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menyediakan perangkat atau instrumen bagi kita untuk bisa mengenal Allah dalam batas terjauh yang mampu kita capai sebagai manusia. Mengapa batas terjauh? Karena untuk suatu entitas seagung Allah, manusia memiliki terlalu banyak keterbatasan. Bahkan hanya untuk bisa membayangkan seperti apa batas terjauh ini, bisa cukup memberikan gambaran bagaimana Islam memberikan sifat-sifat dari Allah sebagai instrumen manusia untuk bisa memahami Allah, Tuhan semesta raya. Ternyata di balik kemahakuasaan Allah, ada beberapa hal yang tak bisa dilakukan Allah. Loh, bukankah Allah maha segalanya, seperti yang sering kita dengar dan pelajari selama ini? Lantas, bagaimana mungkin Zat yang maha kuasa ada hal yang tak bisa Allah lakukan? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Di balik kemahakuasaan Allah, ternyata ada hal yang tak bisa dilakukan. Apa saja hal yang tak bisa Allah lakukan? Pertama, Allah tak bisa beranak. Allah adalah Zat yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak bergantung terhadap yang lain, tapi dialah tempat bergantung bagi selainnya. Allah berfirman, "Lam yalid wa lam yulad." Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan, dan tidak pula diperanakkan karena dia kekal dan tidak bermula. Beranak atau diperanakkan menjadikannya adanya sesuatu yang keluar darinya. Hal ini yang bertentangan dengan arti ahad dan bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah. Di sisi lain, ayah dan anak merupakan jenis yang sama, sedangkan Allah tiada satu pun yang dapat menyerupainya, baik dalam pikiran maupun kenyataan. Sehingga dia pasti tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan. Sementara kata lam digunakan untuk menyangkal sesuatu yang telah berlalu. Kata tersebut digunakan untuk meluruskan kepercayaan, yakni Tuhan beranak dan diperanakkan yang telah beredar sejak dahulu. Seakan-akan ayat ini menyatakan kepercayaan kalian keliru. Allah tidak pernah beranak atau diperanakkan. Kedua, Allah tak bisa mati dan tertidur. Allah tidak mati karena Ia bersifat kekal. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki.
Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ketiga, Allah tak bisa ingkar janji. Allah tidak akan melanggar perkataannya, dan apa yang keluar dari ucapannya tidak akan pernah diubah. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 6. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan sesuatu hal, yakinlah bahwa hal tersebut pasti terjadi. Di antara janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh adalah Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat berat sebelah atau tidak adil. Sesungguhnya Allah tidak membedakan semua hamba-hambanya, baik yang patuh dan taat padanya atau yang mengingkarinya. Allah menghukumi dengan kebenaran dan tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Al-Fussilat ayat 46. Kelima, Allah tak bisa meninggalkan hambanya. Sekalipun hambanya berpaling dan mendurhakainya, tapi Allah akan tetap menyayanginya, memberikan rahmatnya, dan mengampuni semua yang dilakukan hambanya. Sebaliknya, sebagian dari kita sering meninggalkannya dan melupakannya, terutama kalau kita dalam keadaan senang, dan kembali ingat kepadanya dikala kita ditimpa musibah. Tapi Allah Maha Mengampuni dan Maha Memahami semua hambanya. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Quran Surat Ad-Duha ayat 3. Sebenarnya masih banyak hal yang tak bisa Allah lakukan, tetapi beberapa hal tadi setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sesuatu yang tak bisa Allah lakukan. Atau mungkin ada yang menganggap kurang pas kata tak bisa dilakukan Allah dalam video ini. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.